Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, calon guru profesional, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi pada topik 3 tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita masuk pada materi strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Diarina Hartati. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, program studi PGSD, Universitas Jambi. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah teknik, metode, atau perencanaan edukasional mengenai kegiatan atau interaksi kelas agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai target pembelajaran yang disiapkan pengajar sebelum mengajar. Strategi pengajaran sendiri merupakan upaya atau strategi yang dilakukan oleh guru untuk mendorong peserta didik dalam belajar secara aktif dan memiliki motivasi yang tinggi. Terdapat 5 macam strategi pengajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, strategi pengajaran langsung atau direct instruction. Strategi pengajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang membantu peserta didik untuk memperoleh keterampilan dasar dan mempelajari materi secara bertahap. Pada strategi pengajaran langsung ini bersifat deduktif, yaitu materi pelajaran yang dijelaskan guru akan diilustrasikan dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan. Kedua, strategi pengajaran tidak langsung atau indirect instruction, yaitu strategi pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya hanya berfokus pada peserta didik. Contoh kegiatan yang diterapkan dalam strategi pembelajaran tidak langsung ini adalah kegiatan diskusi kelompok, penemuan ilmiah atau pembentukan konsep materi pelajaran secara mandiri, serta kegiatan untuk pemecahan masalah. Kegiatannya akan memanfaatkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga keterlibatan peserta didik dalam proses pengamatan, penyelidikan, penarikan kesimpulan, dan pembentukan hipotesis akan jauh lebih meningkat. Yang ketiga, strategi pengajaran interaktif atau interactive learning, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan proses kegiatan pembelajaran lewat diskusi antar peserta didik dan guru. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini akan lebih memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk merespon gagasan, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam proses kegiatan belajar. Yang keempat, strategi pengajaran mandiri atau self-learning, yaitu strategi pembelajaran yang mengacu pada berbagai macam metode pembelajaran yang disediakan oleh guru untuk mendorong pengembangan inisiatif peserta didik, kemandirian, dan pengembangan diri peserta didik. Dalam penerapannya, metode pembelajaran ini akan memudahkan peserta didik dalam merencanakan dan mengatur cara belajar mereka sendiri. Lalu yang terakhir adalah strategi pengajaran melalui pengalaman atau experimental learning, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan kegiatan orientasinya pada aktivitas. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ini memiliki sifat yang induktif, sehingga proses kegiatan pembelajaran akan dimulai dari pengalaman individu. Kemudian, pengalaman itu akan dirumuskan ke dalam materi. Hal ini bertujuan untuk melatih peserta didik untuk bisa menggunakan logikanya dalam berpikir dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, data, dan informasi yang telah terkumpul.
Apapun strategi pengajaran yang digunakan, harus memperhatikan dan menerapkan diferensiasi. Penerapan strategi pengajaran bukan hanya sekedar menggunakan strategi pengajaran tertentu, namun harus memperhatikan aspek-aspek diferensiasinya. Strategi pengajaran yang digunakan harus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Berikut contoh penerapan strategi pengajaran. Yang pertama adalah project based learning, yaitu strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengelola kegiatan belajar di kelas dengan membuat suatu proyek. Hal ini digunakan dengan cara peserta didik membuat kelompoknya masing-masing, lalu memecahkan masalah dari proyek yang diberikan. Proyek yang dikerjakan pun oleh masing-masing kelompok adalah proyek yang berbeda-beda, namun tetap untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Kedua, small group discussion atau diskusi kelompok kecil merupakan elemen belajar secara aktif. Dengan aktivitas kelompok kecil, peserta didik ini akan belajar menjadi pendengar yang baik, memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif, menghormati pendapat orang lain, mendukung pendapat dengan bukti, dan lain-lain. Aktivitas diskusi kelompok ini dapat berupa membangkitkan ide, menyimpulkan poin penting, mengakses tingkat skill dan pengetahuan, memungkinkan memproses outcome pembelajaran pada akhir kelas, dan dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, jigsaw reading. Strategi pengajaran jigsaw reading ini menerapkan strategi belajar yang kooperatif yang bertujuan agar para peserta didik mendapatkan kenyamanan belajar sesuai dengan diri mereka. Pada jigsaw reading ini dapat menghidupkan suasana belajar karena mereka atau peserta didik itu dapat mendapatkan tantangan untuk melibatkan diri mereka sendiri dalam situasi pembelajaran tersebut. Yang keempat, strategi problem based interaction. Strategi yang menunjang keterlibatan peserta didik untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah autentik yang dihadapi. Strategi ini melibatkan pemerolehan informasi dan pengembangan pemahaman mengenai peserta didik mengenai topik-topik yang diajarkan di dalam kelas, sehingga peserta didik belajar tentang cara-cara yang tepat untuk mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi terkait pemecahan masalah, serta memecahkan permasalahan dengan bekerja baik secara individual maupun kolaborasi dengan peserta didik lainnya. Adapun koneksi strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi lain berkaitan dengan mata kuliah lainnya, salah satunya adalah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik perkembangan peserta didik. Dalam pembelajaran, seorang guru perlu memahami tahap perkembangan peserta didiknya sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran di dalam kelas. That's for today. Thank you for attention. I hope you all enjoyed learning more about this topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.